Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super luar biasa para sahabat tani dan kebun dimanapun berada se-Nusantara, juga yang ada di luar negeri ya. Dalam topik kali ini saya akan bahas tentang bagaimana membuat hidroponik tanpa media ya, dengan memanfaatkan air kolam ya, yang irit biaya para sobat dan sahabatnya. Nah, ini saya berada di Persemaian ya. Ini di Persemaian karena saya udah coba nebar biji langsung, ternyata tidak tumbuh gitu kan ya. Nah, makanya saya disemai dulu ya. Ini sekitar usia ya, tergantung kesuburan tanah ya. Ini ukuran ya 10 atau 15 cm para sobat dan sahabat ya. Nah, ini kan membawa tanah sedikit ya gitu kan, karena kita akan tanam di media air ya, di air kolam, sedangkan di bawahnya ada ikannya ya. Saya berpikir kan paradigma petani itu supaya bisa berpenghasilan harus mampu menciptakan hariannya ada, mingguannya ada, bulanannya ada ya. Bolehlah dikatakan harian, bulanan, kemudian mingguan ya. Mungkin kalau harian kita bisa menanam sayuran ya. Nah, kalau bulanan tentu kita harus menggabungkan antara pertanian dengan peternakan. Kita bisa beternak unggas ya, seperti ayam gitu kan, untuk ditelurkan, nanti sudah besar, kalau sudah tidak produktif bisa dijual ya. Kemudian untuk tahunan bisa menanam pete ya, menanam pete ya, kemudian buah-buahan, ada nangka, ada matuwo ya, kemudian ada jambu air, kemudian ada jambu mutiara. Nah, gitu ya. Jadi lengkaplah sudah gitu kan ya. Kemudian juga ikan seperti yang saya pernah buat video itu tanpa pelet ya, gitu kan ya. Ini solusi bagaimana kita mencari di alam yang gratis gitu kan, tanpa modal gitu kan ya. Kemudian juga ya kita menggunakan benih yang tidak begitu mahal ya, gitu kan ya. Nah, bedanya di tanah itu dengan di air ada perbedaan yang sangat mendasar gitu kan. Kalau di tanah tidak disiram, tumbuh sih tumbuh, tapi tidak maksimal. Kemudian tidak, hijaunya juga berbeda ya. Hijaunya agak pias ya, artinya kurang begitu pekat gitu kan ya. Nah, ini saya udah cabut benih ini ya. Kita akan semai di kolam ya, gitu kan ya. Baik ya para sobat dan sahabat ya. Nah, jadi ya contoh ya, nah, kita menggunakan media kolam ini, saya baru, ini yang ketiga kolam nih ya. Nanti saya akan perlihatkan bagaimana yang sudah pertumbuhannya sudah mulai terlihat gitu kan ya. Ini
saya tanam cabai sesuai dengan yang saya sampaikan. Kemudian saluran airnya ini kita tanam gendot atau genjer. Jadi semua tanah itu bermanfaat dan menghasilkan para sobat ya. Karena kan saya katakan ya bahwa bagaimana kita berpikir dalam per 1 meter itu menghasilkan 25.000 per 20 hari ya. Ada sayurnya, bisa kangkung, bisa bayam, bisa genjer. Kalau genjer 4 hari sekali ya para sobat ya. Harga jualnya sama ya. Kalau bisa para sobat mengembangkan genjer atau gendot ya. Nah itu gak ada saingan di pasar ya. Karena apa? Gak ada yang jual benih genjer gitu kan ya. Kemudian ada cabai ya, kemudian ada ikan ya. Baik ya para sobat dan sahabat ya, kita akan lihat pertumbuhan yang sudah 1 minggu, 3 hari, kemudian 1 hari ya. Jadi pertumbuhannya itu kita akan lihat ya pertumbuhannya seperti apakah. Ini di kolam pertama ya, ini udah terlihat ya. Nanti ada perbedaan ya para sobat dan sahabat ya. Nah para sobat dan sahabat ya, nah ini ya yang katakan yang pertama saya tanam ya. Ini udah usia 1 minggu ya. Ini kita angkat, cabut ya. Tuh akarnya, bedanya para sobat ya, nih akarnya ya. Kalau di tanah nggak seperti ini. Kemudian hijaunya beda ya, bandingkan para sobat ya. Nah ini yang di tanah. Kemudian ini ini yang di air ya. Nah ini yang udah usia 1 minggu, yang tinggal nunggu panen ya para sobat ya. Tinggal nunggu panen tuh, lihat tuh ya. Nah kemudian dikasih pembatas ya. Nah ini untuk menumbuhkan azolla atau tanaman air. Kalau di sini namanya kiambang ya, karena azolla itu lebih besar diameternya tuh para sobat ya. Lihat tuh. Nah ini kan menghasilkan. Kenapa saya nggak tutup semuanya gitu kan ya, karena supaya ada tarik sinar matahari yang masuk gitu kan. Kemudian ya di bawahnya karena ada ikan ya. Ini di bawahnya ada ikan gurame. Nanti ini kan dibersihkan supaya nanti ikan gurame itu bisa mengambil oksigen tuh kan. Letup-letup kayak gitu dia sedang mengambil oksigen gitu kan ya. Jadi ada dua manfaat para sobat ya. Di atasnya itu sayuran, kemudian di bawahnya itu ikan, jadi double ya. Nah air ikan itu ya bagus ya. Nanti kan saya bahas bagaimana standar membuat azolla ini sehingga tanaman jadi bisa media tanam ya. Ini yang udah 1 minggu. Kemudian yang sebelah sini ini udah 3 hari ya. Nah terlihat ya tuh udah mulai tumbuh ya. Jadi kita tidak benar-benar murni tanpa media pupuk sintetis ya. Tuh terlihat ya para sobat dan sahabat ya. Nah gitu kan ya. Jadi mungkin ini penemuan hal yang baru buat saya ya. Bukan saya mengajarin, mungkin para sobat dan sahabat
sudah ada yang lebih profesional, terutama kan di pertanian ya, di universitas ya. Saya tidak akan membuat jurnal prosesnya, bagaimana caranya, itu terlalu ribet ya kalau menurut saya ya. Dengarkan saja bagaimana saya menyampaikan gitu kan ya. Karena buat saya itu kan orang bisa ahli itu karena praktek ya, bukan karena dia konsep teori baca tulis tapi tidak diaplikasikan ya. Tapi dengan praktek itu bisa dilakukan, terjadi pengamatan gitu kan, terjadi abnormality. Nah, maka disitulah ilmu itu akan bertambah ya para sobat dan sahabat ya. Baik ya para sobat dan sahabat, kita akan ke kolam yang ketiga yang akan cara menyemai benih benih kangkung ini ya. Karena saya berpikir sayuran itu harus terbebas dari zat kimia gitu kan ya, supaya yang makannya kita makan juga sehat, yang beli juga makannya sehat, tidak menimbulkan penyakit ya. Buat apa sekarang kita mencari keuntungan tapi ada dampaknya kepada manusia yang memakannya, tanpa sadar kita sudah melakukan tebar penyakit gitu kan ya. Jadi kembalikan kita ke alam ya para sobat dan sahabat ya. Oke, kita akan ke kolam yang ketiga ya para sobat dan sahabat ya. Karena masih ada 1 2 3 4 5 6 7 kolam lagi ya, 8 kolam ya gitu kan ya. Nah ini pilot project nih para sobat ya. Karena saya berpikir hidroponik itu kan, konsep saya berpikir aduh, kalau kita pakai hidroponik itu harus ada paralon harus ada pompa ya, kemudian harus ada T ya, kemudian ada sumber arus listrik. Sedangkan kita di alam tanpa pompa ya. Nah maka kita berpikir cerdas gitu kan ya. Oke baik, kita menuju ke kolam ketiga ya. Nah para sobat dan sahabat ya, nah menumbuhkan azolla ini ada standarisasi kedalaman air kolam ya. Nah kedalaman air kolam itu yang bisa menghasilkan tekanan oksigen dari dasar kolam itu perlu diperhitungkan para sobat dan sahabat ya. Ini saya pakai tangga ya yang saya rancang bentuk X ya. Jadi gak memakan biaya ya. Ini kolam yang ketiga yang akan saya tanami ya para sobat dan sahabat ya. Nah ini para sobat ya, ini yang kemarin saya tanam ya. Ini udah sudah tumbuh ya, artinya sudah berdiri tegak ya. Karena ketika nanam itu tidak berdiri tegak ya. Nah begini para sobat dan sahabat ya, bahwa standarisasi air kolam itu ya, kita akan cek ya, ini kedalaman airnya berapa ya. Kita akan celupkan nah ini udah batasnya ya. Nah ini sudah saya kurangi 10 cm, berarti kalau tambah 10 cm segini ya. Nah ini para sobat ya. Nah ini sekitar 8 endapan air kolam itu sekitar 80 cm ya para sobat dan sahabat ya.
Jadi kalau kolamnya dangkal nggak bisa para sobat dan sahabat ya. Karena begini ya para sobat dan sahabat ya. Untuk menghasilkan sebuah azolla itu harus ada perbedaan suhu air kolam ya. Perbedaan suhu air kolam yang mana ketika air kolam itu kena